Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, sekarang kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sekarang kita mau nyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, wahai yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Marilah kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, Kau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya.
kita sekarang mau lebih serius lagi di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih di rumah aja? Walaupun kita di rumah beribadahnya tetap harus semangat ya, dan tetap jaga kebersihan. Hari ini Cici mau cerita tentang harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Tapi sebelum itu, jangan ada lagi ya yang main handphone atau sambil makan. Kita fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini sebelum mulai cerita, Cici mau pimpin dulu ya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan punya hati yang akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau pimpin dan Kau berikan hikmat Cici Aya untuk menceritakan firman-Mu. Kau pakai lidah bibirnya untuk memberkati adik-adik sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang harta terpendam dan mutiara yang indah. Tapi sebelum itu, Cici mau ajak kalian dulu untuk lihat barang-barang di sekitaran rumah kalian yang menurut kalian tuh berharga banget sih. Aku nggak bisa hidup tanpa dia, aku tuh nggak bisa hidup tanpa benda ini, kayak gitu. Misalkan kayak jam tangan, atau mobil-mobilan buat yang cowok-cowok nih, atau game. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa handphone sih, aku tuh game di situ, sosial media di situ. Atau untuk adik-adik yang cewek-cewek yang udah mulai beranjak remaja, yang aku tuh nggak bisa tanpa lip tint sih. Aku tuh kalau keluar harus pakai lip tint kayak gitu. Itu coba tunjukin dulu ke Cici. Cici mau lihat apa sih yang berharga buat kalian. Nah itu, oke. Kalau Cici tuh juga punya loh harta yang menurut itu terpendam dan itu berharga buat Cici, yaitu kacamata. Kenapa sih kacamata kok berharga buat Cici? Karena kacamata itu membantu Cici untuk melihat. Dengan jelas, karena tanpa kacamata nih Cici nggak bisa ngeliat dengan jelas. Kalau ngeliat kalian kalau tanpa kacamata harus sipit gitu, tapi kalau dengan kacamata ya ini bisa ngeliat dengan jelas nih. Ayo Darren, jangan main handphone, serius dengerin ya. Atau siapa nih? Yovita, kamu dengerin ya, jangan bercanda-bercanda ya. Nah, Cici bisa kan ngeliat dengan jelas.
kalau tanpa kacamata membaca tuh nggak jelas gitu, kayak nggak kelihatan. Kalau kacamata jadinya jelas. Itu berharga. Kenapa berharga? Tapi sebelum ceritanya nih kenapa berharga, harta itu ada 3 loh. Yang pertama ada harta pribadi, milik kita sendiri, nggak bisa dibagi ke orang-orang lain. Kita mau simpan itu sendiri untuk kita, atau kita belinya dengan uang sih mahal, jadinya itu harta pribadi aku yang nggak mau share ke orang lain. Atau harta nasional milik negara, kayak Monumen Nasional atau Monas, itu milik Indonesia untuk memperingati bangsa Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Itu berharga. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk datang, untuk melihat sebagai rekreasi, untuk melihat sejarahnya atau cerita-cerita di dalam Monumen Nasional itu, untuk apa ya? Untuk menambah pengetahuan kayak gitu. Jadi orang-orang banyak yang datang, itu berharga. Atau yang ketiga, harta dunia. Harta dunia itu apa sih? Contohnya kayak piramid ini. Piramid ini punya nilai sejarah yang tinggi banget, yang unik juga, dan banyak ilmuwan yang kesana untuk penelitian gitu. Dan orang-orang berbondong-bondong mau kesana. Kenapa? Karena itu berharga. Itu adalah sebuah harta yang orang lain belum tentu bisa buat piramid ini kan zaman sekarang, seperti itu. Dan kenapa kalian anggap berharga mobil-mobilan kalian atau jam tangan kalian, boneka kalian? Karena aku belinya pakai uang sih, karena itu limited edition. Aku beli itu tuh pakai uang tabungan aku selama 10 tahun. Nah kayak gitu. Atau ya karena itu aku tuh gak bisa aja tuh sih tanpa itu. Itu nggak salah, karena itu berharga buat kalian belinya pakai uang kalian sendiri. Tapi kalian harus ingat, dan Cici mau cerita ini, kalau Tuhan Yesus tuh pernah cerita kalau ada yang lebih berharga dari itu semua, yaitu tentang kerajaan sorga. Dan hari ini Cici mau ceritakan tentang Tuhan Yesus yang menceritakan kepada murid-muridnya tentang kerajaan sorga yang diumpamakan melalui 2 perumpamaan yang terdapat di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Nah, perumpamaan ini kerajaan sorga itu diumpamakan dengan harta yang terpendam. Kita baca dulu ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, kita umpamakan petani. Petani ini biasanya mempunyai ladang yang banyak atau ladang yang besar gitu, dan dia sewa atau membayar seorang upahan atau pekerja lepas gitu. Dia bayar orang untuk urusin ladangnya itu. Dan akhirnya pesuruh itu menggali ladangnya karena mau nanam tanaman, dan dia menemukan sebuah harta terpendam. Apa tuh Ci harta terpendamnya? Handphone, televisi. Ya zaman dulu mah belum ada ya. Nah, harta terpendamnya itu kayak misalkan bejana atau emas. Karena zaman dulu orang-orang itu menyimpan hartanya itu di dalam tanah, karena belum ada bank kan seperti saat ini. Jadi menyimpan hartanya itu di dalam tanah gitu. Dan pesuruh ini menemukan harta itu, mungkin karena orang yang dulu naruh di tanah itu, di ladang itu, dia tuh udah meninggal, jadi hartanya itu belum keambil, bisa seperti itu. Dan akhirnya dia balik nih ke yang punya tanah itu, yang punya ladang itu, dan dia karena dia bersuka cita, dan itu harta yang berharga yang nggak bisa dibeli dengan apapun gitu, dan harta yang harus dia milikin karena dianggap itu berharga buat dia. Akhirnya dia pergi nih yang mempunyai ladang itu, dan dia bilang, yaudah deh aku beli semuanya ladang-ladang itu. Kenapa? Karena ada harta terpendamnya kan. Dan dia beli dan dia jual semua miliknya. Mungkin dia dulu punya sapi atau punya rumah, dia jual semua itu karena itu adalah harta terpendam, dan itu sangat berharga. Jadi dia semangat untuk balik dan membeli ladang itu. Yang perumpamaan kedua, ayat 13 ayat 45 ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, misalkan kalian tahu kan mutiara itu biasanya ada di dalam kerang kayak gitu, yang bulat-bulat, yang warnanya putih, itu mutiara. Nah, mutiara yang asli, yang bukan imitasi, yang bukan palsu, itu mahal. Itu mahal adik-adik, itu harus, pokoknya harganya mahal banget dan susah gitu untuk ditemukannya. Dan
Akhirnya ada nih orang yang memang pekerjaannya itu untuk mencari mutiara, dia pergi ke nelayan nih. Nah, biasanya kan nelayan tuh ada ikan-ikan atau nangkep-nangkep kerang. Dia akhirnya mencari-cari dan ternyata di dalam kerang itu ada mutiara yang terpendam. Nah, mutiara terpendam itu dia pikir itu adalah harta yang paling berharga buat dia karena harganya itu mahal. Dan akhirnya dia menjual semua apa yang menjadi miliknya. Misalkan saat itu pedagang itu membawa tas, dia jual tasnya atau dia berikan uang yang dia punya semuanya agar memiliki mutiara itu. Kenapa? Karena mutiara itu berharga. Sama seperti kerajaan sorga. Kerajaan sorga juga berharga dan lebih berharga dari itu. Dari mutiara ataupun dari harta yang terpendam itu bejana atau emas. Harta kerajaan sorga lebih berharga dari itu. Nah, dari yang Cici ceritakan tadi, dua perumpamaan itu, apa yang kalian dapetin? Iya, benar, bahwa kerajaan surga itu penting. Dan semua orang untuk mendapatkan kerajaan surga itu ya harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kayak tadi pedagang dan pesuruh itu. Ketika dia matanya dibukakan melihat sesuatu yang berharga, harta yang terpendam, dia mau memberikan semuanya, dia mau memberikan hidupnya, menjual apa yang menjadi miliknya, sama kerajaan surga. Kerajaan surga itu diumpamakan seperti itu. Kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk mendapatkan itu. Dan kalian tahu gak sih kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga itu apa sih gitu? Kerajaan surga itu tempatnya Tuhan, memuji Tuhan, Ci. Atau kerajaan surga itu mulia, kudus, Ci. Atau harta. Kerajaan surga itu kita bersuka cita di sana, Ci. Yuk, kerajaan surga itu tempat yang damai, tempat yang sejahtera, tempat yang udah gak ada lagi tuh dosa, yang ada hanya memuji nama Tuhan. Dan tau gak sih betapa pentingnya kerajaan sorga itu dalam hidup kita? Gak penting sih, kerajaan sorga mah lebih penting game. Atau kerajaan sorga mah biasa aja sih, aku mah yang penting aku ibadah, yang penting aku gereja, yang penting aku nonton YouTube. Kerajaan sorga mah gak penting sih buat aku. Nah, kerajaan sorga itu penting banget. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan harta yang terpendam buat kita. Untuk memberikan mutiara yang indah buat kita, yaitu apa? Kerajaan sorga. Kenapa? Karena di dalam kerajaan sorga, dosa-dosa kita tuh telah diampuni. Dan kita tuh mendapatkan roh dari Tuhan untuk, kita diselamatkan gitu. Kita yang buat dosa, tapi Tuhan yang menyelamatkan kita. Kerajaan sorga, di dalam kerajaan sorga, dosa-dosa kita sudah diampuni. Nah, makanya kerajaan surga itu penting dari apapun, dan kita harus menyerahkan hidup kita sebagai orang-orang percaya ini. Kita harus menyerahkan hidup kita dan belajar berserah kepada Tuhan dan mendahulukan Tuhan Yesus dari apapun. Dari game, dari nonton TV, nonton drama. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari itu, karena kerajaan surga Tuhan Yesus itu lebih penting daripada yang ada di dunia ini. Tuh. Dan kita tuh harus selalu berpandang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita ini manusia yang gak luput dari dosa. Setiap kita berdosa, kita misalkan disayangin teman atau melawan orang tua, kita harus berpaling ke Tuhan. Kita harus minta maaf sama Tuhan, biar Tuhan mengampuni kita gitu. Dan jangan diulangi lagi. Nah, karena kalian sudah dengerin firman Tuhan, jadi harus mendahulukan kerajaan sorga dan Tuhan Yesus lebih dari apapun ya. Jadi buat kalian yang cowok-cowok, kalau misalkan main game dan lupa berdoa, jangan sampai kayak gitu lagi, karena kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Buat yang cowok-cowok juga, jangan kasihkan nonton drama atau lebih mengutamakan hal lain daripada Tuhan Yesus. Oke? Dan sekarang Cici mau bertutup dalam doa dulu ya. Ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran dan selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan sekian firman Tuhan dari Cici, dan bye-bye. Mengerjakan aktivitas utama. Kreativitas Chelsea Kids GSJA. Shalom,
selamat pagi. Hari ini Cici mau mengajak kalian untuk membuat kreativitas. Kreativitas kita pagi hari ini adalah membuat mahkota. Nah, Cici mau kasih tahu bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat kreativitas pagi ini. Yang pertama ada kertas origami, ada double tip, spidol, pulpen, koin, dan gunting. Yang pertama, kita lipat kertas yang berwarna kuning menjadi 2 bagian. Setelah itu, kita gunting. Oke, setelah itu kita hanya pakai satu sisinya saja ya. Hadapkan yang bagian putihnya di atas dan kita mulai membuat polanya. Oke, polanya sudah jadi deh. Setelah itu, kita gunting. Oke, jadi deh. Nah, setelah itu kita buat mutiaranya. Kita gunakan 3 jenis kertas origami ini untuk membuat mutiara-mutiaranya ya. Gunakan koin ini untuk membuat bulatannya. Seperti ini ya. Lalu kita gunting. Oke, seperti ini. Buat 3 jenis warna ya. Oke, mutiaranya sudah jadi. Nah, jangan lupa kalian tempelkan double tip atau mungkin lem di bagian belakangnya ya untuk ditempel. Yuk kita tempel. Kita tempel di bagian ujung mahkotanya. Nah, sudah jadi deh. Sekarang kita tinggal tulis kata-kata di mahkotanya. Kita tulis. Harta yang berharga adalah kerajaan Allah. Oke, gampang kan? Yuk, kita sama-sama buat kreativitas ini. Semangat! Halo adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh cici-cicinya ya. Dan ini dia ayat hafalan kita. Bantu Cici untuk menyelesaikannya ya. Nah, ayat hafalan kita ada di Lukas. Lukas berapa ya adik-adik? Ya benar, ada di Lukas 18 ayat 13b. Yuk kita susun. Isinya apa ya? Bantu Cici ya. Dan kata pertama itu apa ya adik-adik? Ya benar, itu iya. Habisnya apa ya? Di sini ada Allah, kasihanilah aku orang. Iya benar, Allah. Ya Allah. Setelah itu apa ya adik-adik? Ya benar sekali, kasihanilah. Ya Allah, kasihanilah. Selanjutnya apa ya adik-adik? Aku. Ya sangat benar adik-adik. Ya Allah, kasihanilah aku. Lalu setelah aku itu apa ya? Ya, orang. Aku, orang. Lalu di sini ada 2 lagi adik-adik. Setelah orang, berdosa atau kata ini? Ya benar sekali, kata berdosa. Lalu ini. Yuk kita baca sekali lagi. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Lukas 18 ayat 13b. Jangan lupa untuk dihafal ya. Dadah. Sekolah minggu paling yahut. Adik-adik, kita sudah selesai loh ibadahnya. Terima kasih sudah mengikuti ibadahnya dari awal sampai habis. Adik-adik keren. Nah, tadi kita udah mengerjakan aktivitas, kita juga sudah menghafal ayat hafalan. Nah, dan juga jangan lupa ya, kalau misalnya kita harus menghargai kerajaan surga, karena kerajaan surga adalah harta yang berharga. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah kita dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah memimpin pujian, penyembahan, firman Tuhan, serta aktivitas kami bersama cici-cici sekolah minggu. Dan Tuhan, kami telah selesai ibadah, Engkau yang pimpin dan sertai kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, supaya minggu depan kami bisa kembali lagi beribadah bersamamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah semuanya, see you next time.